dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, semoga sholawat tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, serta di kalangan makhlukmu yang berada di tempat tertinggi hingga hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang seruan Tuhan yang Maha Pemberi cahaya, rahmat kepada seisi langit dan bumi. Lewat firman-Nya, surah An-Nur ayat 35, kami berpedoman untuk menerjemahkannya dalam wujud arsitektur. Sebagai wadah penerang yang membawa petunjuk dalam meningkatkan iman dan takwa, serta membawa kemakmuran bagi masyarakat Nongsa dan Batam. Dengan iringan doa, Masjidil Misbah, Mimbar, Lentera, Gemilau. Berawal dari keinginan untuk membangun sebuah fasilitas akomodasi beribadah sebagai bentuk dukungan dan penghubung antara kegiatan pariwisata Kota Batam dan akomodasi bangunan di sekitarnya. Maka diwujudkanlah kebijakan sayembara desain fasilitas ibadah berupa masjid yang berlokasi di dekat pantai Teluk Mata Ikan, Jalan Hang Lekiu, Kecamatan Nongsa. Melangkah ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Tak hanya tempat ibadah, namun sebuah kompleks yang merangkul kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, ikhtiar kami menjadikan dasar, mencoba mengembalikan fungsi masjid seperti sedia kala sebagai konsep utama. Bangunan didesain di atas lahan seluas kurang lebih 20.000 meter persegi dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan yang ada. Lahan dibagi menjadi dua sisi sebagai pengingat akan dunia dan akhirat dengan orientasi tegak lurus terhadap sumbu kiblat. Transisi di tengah sebagai penghubung antara aktivitas manusia secara vertikal dan horizontal. Untuk menunjukkan perbedaan hierarki, lahan dibedakan menjadi 3 ketinggian elevasi. Semakin tinggi lantai, maka semakin sakral pula kegiatannya. Lalu, kami jadikan pohon zaitun sebagai point of view utama sekaligus sebagai penanda umur masjid, selaras dengan surat An-Nur ayat ke-35, yang artinya pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Area peribadatan mengelilingi pohon zaitun yang menjadi titik pusat peletakan bangunan peribadatan. Umumnya, masjid dibedakan menjadi area peribadatan dan area penunjang. Sejarah mencatat perkembangan masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Zula sebagai tempat keintiman pusat beribadah, Sahen sebagai ruang interaksi sosial dan perluasan kegiatan jamaah, dan Sufah yang berfungsi sebagai area musyawarah dan area istirahat pengguna masjid. Adapun kegiatan penunjang, kami sediakan warung rakyat, panahan, rumah takmir, dan pekarangan. Kegiatan penunjang terpisah dari kegiatan peribadatan agar tidak mengganggu kekhusyuan peribadatan dan sesuai dengan dalil Rasulullah SAW. Masjid dibuat seolah terpendam sebagai bentuk kesederhanaan dan membumi. Hal itu sejalan dengan hadis Nabi SAW dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba dalam kemegahan masjid. Hadis riwayat Abu Daud nomor 449, An-Nasa'i 232 dan Ibnu Majah nomor 739. Minaret dengan tinggi 35 meter yang melambangkan surat An-Nur ayat ke-35 diletakkan pada sisi terdepan lahan dari arah kiblat
untuk menunjukkan unsur vertikalitas yang menunjukkan kebesaran dan kemahatinggian Allah. Tiap-tiap bagian saling bersinggungan dengan kedalaman fungsi yang berbeda, dirangkum dalam ruang-ruang yang bentukannya didasari dari lokalitas budaya Batam. Tak lupa, sebagai bentuk respon terhadap lingkungan sekitar, sekaligus mengutip dari beberapa ayat dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya elemen air sebagai bentuk pengalaman spiritual dalam beribadah. Untuk itu, kami letakkan kolam ikan pada lahan sebagai bentuk penggabungan fungsi ekonomi, rekreasi, dan pengalaman spiritual. Kolam ikan juga berfungsi untuk menurunkan suhu sekitar yang membuat lingkungan di sekitarnya lebih sejuk dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat beribadah dan berinteraksi sosial. Sirkulasi kendaraan dibuat mengelilingi lahan dengan pintu gerbang utama yang menghadap ke arah pantai Teluk Mata Ikan. Selain itu, sebagai respon terhadap adanya pool Trans Batam yang terletak di dekat lokasi, kami menyediakan sebuah halte yang dilengkapi dengan parkir sepeda untuk mendukung para pengunjung yang memilih menggunakan transportasi Trans Batam dan transportasi online. Pengunjung dengan kendaraan roda 2 dan 4 masuk melalui gerbang utama menuju parkiran yang letaknya di sisi timur lahan, dengan kapasitas kendaraan 74 parkir mobil dan 130 parkir motor. Jalur pedestrian terhubung mengelilingi site sehingga memudahkan aksesibilitas pejalan kaki dari fasilitas sekitar menuju masjid. Untuk pedestrian dekat gerbang utama ditempatkan dinding yang menjadi catatan sejarah cerita Nongsa, sebagai respon dari lokalitas budaya Batam dan menjadi titik sambut tamu yang datang dari arah gerbang utama, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya sejarah sebelum melangkah ke depan. Disediakan 4 ruang terbuka sebagai perluasan kegiatan ibadah dan kegiatan outdoor, seperti bazar, pencaksilat, kurban, dan zakat, serta lapangan kuda. Untuk kegiatan kurban dan bazar, kami sediakan tempat penyimpanan modular perancah yang tersedia di dalam bangku taman yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Adapun, kami sudah menyediakan 3 prototipe yang bisa digunakan untuk kegiatan bazar, kurban, dan majelis taklim akbar. Kapasitas jamaah pada masjid ini sebanyak kurang lebih 1.100 jamaah indoor dan 3.250 untuk jamaah outdoor. Masjid bukan sekedar bangunan ibadah, namun tempat suci yang merangkul semua dan beresonansi dengan aktivitas yang ada. Dimulai dari sufah, jalur sirkulasi pengunjung dibuat terpisah antara ikhwan dan akhwat. Lantai pertama difungsikan sebagai area wudhu dan membersihkan diri sebelum memasuki ruang yang lebih suci. Serta disediakan juga fasilitas hotel kapsul untuk jamaah musafir yang membutuhkan. Pada lantai 2, difungsikan sebagai area komunal seperti perpustakaan, ruang musyawarah, ruang belajar, studio konten dakwah, ruang editing, serta ruang kantor dan pimpinan. Bangunan sufah diselimuti dengan secondary skin yang disusun dengan pola semut beriring dengan roster bermotif itik sekawan. Setelah itu, pengunjung dapat langsung mengakses selasar yang mengelilingi sahan untuk kemudian menuju area sholat, yaitu zullah. Sahan sebagai perluasan kegiatan jamaah didesain dengan perkerasan dan penghijauan berdasarkan dimensi sajadah. Juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial seperti ruang berlatih dan pertunjukan pencaksilat sebagai representasi pertunjukan tarian perang dan bergulat pada zaman Nabi. Zula berukuran 35 x 35 meter yang terinspirasi dari surat An-Nur ayat ke-35. Dibuat dengan elevasi yang lebih tinggi untuk mempertegas hierarki ruang yang lebih sakral. Bangunan Zulah dan Sahen ditopang dengan 99 pilar Asmaul Husna.
Area mimbar dibuat tertutup agar matahari barat tidak menyilaukan mata jamaah, dengan lafaz Allah menjadi point of view utama. Zulah didesain semi terbuka sehingga udara segar dapat mengalir dari sekitar kolam yang mengelilinginya dengan dinding rongga berpola lebah bergayut. Atap zulah didesain dengan beberapa bukaan sebagai ruang udara dan masuknya cahaya matahari alami dengan bentuk limas terpotong yang mengangkat karakteristik lokal. Celah 99 cahaya ditempatkan pada akhir jalur sirkulasi dimaksudkan sebagai pesan bahwa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan untuk kembali. Kubah limas terpotong 17 lapis melambangkan kewajiban 17 rakaat sholat fardu dalam satu hari, dengan celah-celah cahaya yang berlapis-lapis seperti pada surah An-Nur ayat ke-35. Warung rakyat berperan sebagai penunjang bagi masjid dengan menyediakan hasil panen ikan dari pengurus masjid, kantin, area souvenir, dan tenan-tenan untuk mendukung kegiatan UMKM. Tak hanya itu, di sini juga tersedia area yang dapat digunakan untuk bersedekah dan memberikan sembako bagi mereka yang membutuhkan. Tak lupa, kami sediakan 3 rumah takmir yang masing-masing berukuran 8 x 4 meter, dilengkapi gudang dan ruang elektrikal. Selain itu, tersedia area panahan dengan lintasan sepanjang 18 meter dan toko perlengkapan panahan di dalamnya. Serta kami sediakan pekarangan kuda yang dapat menampung hingga 4 ekor kuda dewasa. Limpasan air kolam dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku melalui beberapa filter pada bagian bawah selasar untuk kebutuhan flush toilet, membersihkan pekarangan kuda, menyirami tanaman, serta kebutuhan non-konsumsi. Pemanenan ikan kolam produksi dikumpulkan pada bak panen di sisi warung rakyat. Dapat juga dilakukan pemanenan secara massal bersama-sama warga pada kolam rakyat. Kedepannya, kami menyarankan masjid ini dapat dikembangkan melalui website, aplikasi, dan platform video konten dakwah, agar masjid dapat lebih berkembang dan menjangkau masyarakat serta memaksimalkan fungsi dari potensi masjid. Besar harapan kami, masjid ini bisa menjadi simbol penerang kegelapan dengan iringan doa untuk kemajuan bersama. Masjidil Misbah, Mimbar, Lentera, Gemilang.